Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi kita udah sampai sini ya. Sampai dapat 3 persamaan nih. Persamaan 1, 2, 3. Gitu. Jadi saya tulis lagi satu-satu sehingga dapat 3 persamaan. Nah, next. Kita lanjut lagi. Coba diperhatikan ya untuk step selanjutnya. Nah, di sini. Di sini kita akan mencari nilai BX, BY, dan BZ masing-masingnya menggunakan persamaan 1, 2, 3 ini. Gitu. Nah, keyword-nya tadi, bukan keyword ya, kayak semacam, nih, diketahui dari soalnya, BX itu sama dengan BY. Gitu. Nah, di sini saya menggunakan persamaan 3 supaya bisa mudah menghitungnya. Kalian boleh pakai persamaan 1 atau yang 2 juga boleh. Karena kebetulan persamaan 3 ini angkanya yang kecil ya, dan nggak ribet untuk menghitungnya. Jadi saya pakai persamaan yang ketiga gitu, supaya bisa menghemat waktu dalam menghitung. Oke. Dari penggunaan persamaan 3, saya ingin mencari nilai BX-nya dulu nih. Persamaan 3 kan ini, 12 sama dengan 4BY dikurang 8BX. Nah, 12 sama dengan, kan karena BX itu sama dengan BY, jadi bisa ya, BY itu sama dengan BX juga. Gitu. Jadi di sini BY saya tulis sama dengan, jadi BX. Ya, karena di kondisinya, di soal itu adalah BX sama dengan BY. Jadi di sini 4BY, 4BX itu minus 8BX. Oke. Lanjut lagi di bawah 12 sama dengan 4BX minus 8BX, yaitu minus 4BX. Nah, sama dengan BX itu sama dengan 12 dibagi minus 4. Maka kita peroleh nilainya BX itu sama dengan minus 3. Oke, minus 3. Kita udah dapat nih nilai BX-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari BY-nya. Nah, BY-nya tetap, kalau BY, saya juga masih menggunakan persamaan yang ketiga ya, yaitu 12 minus 4BY minus 8BX. Nah, di sini 12 sama dengan 4BY minus 8BX. BX-nya kan udah dapat nih nilainya, yaitu minus 3. Nih sebelumnya, kita masukin aja nilai BX. Itu minus 3. Oke, 12 sama dengan 4BY minus 8 dikali minus 3. Yaitu positif 24. Nih, positif 24. Oke. Nah, kita pindah ruaskan nih. Yang ini kan bisa dihitung 12 sama 24 ya. Jadi 4BY sama dengan 12 pindah ruas yang tadinya positif jadi negatif, minus 24. Jadi 4BY sama dengan 12 minus 24, hasilnya minus 12. BY sama dengan minus 12 dibagi 4. BY sama dengan minus 3. Nah, kita udah dapat nih nilai BX, kemudian nilai BY-nya juga. Yang terakhir, kita nyari nilai BZ-nya. Untuk mencari nilai BZ, saya di sini menggunakan persamaan yang keberapa nih? 1 atau 2 ya? Nah, persamaan yang kedua. Kalian boleh pakai persamaan 1 juga boleh, atau persamaan yang kedua juga nggak apa-apa. Jadi terserah, ini pilihan. Boleh persamaan 1, 2, atau 3. Nah, dari menggunakan persamaan 2, ya. Nah, di sini, ini persamaan 2 nih. Minus 20 sama dengan 12BX minus 4BZ. Nah, minus 20 sama dengan BX-nya kan udah kita ketahui nilainya minus 3, berarti tinggal kita masukkan aja 12 dikali minus 3, minus 4BZ. Minus 20 sama dengan 12 dikali minus 3, minus 36, dikurang 4BZ. Jadi di sini tinggal pindah ruas ya, yang supaya kita bisa mengoperasikan minus 20 sama minus 36. Ini pindah ruas, tadinya minus jadi positif 4BZ sama dengan minus 36, karena ini pindah ruas, jadi positif 20. Ya, di sini 4BZ sama dengan minus 36 plus 20, sama dengan minus 16. BZ sama dengan minus 16 dibagi 4. Nah, hasilnya BZ itu sama dengan minus 4. Oke, lengkap ya. Kita udah dapat nih nilai BZ, nilai BX, BY, dan BZ. Karena yang ditanya untuk soal nomor
nomor 2 adalah nilai B, nilai B, nilai B, nilai dari B ya. B itu kan sama dengan BX ditambah BY ditambah BZ. Dah tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. B sama dengan BX-nya berapa? Minus 3. Jangan lupa ya, X, kan X itu arahnya I. Tinggal kita masukkan, tambahkan vektornya. I, topi. Nih, vektor. Jangan lupa dikasih topinya. Kemudian BY. BY nilainya berapa? Minus 3. Kalau Y itu apa arahnya? J. Berarti minus 3J. Kemudian ditambah BZ. BZ berapa nilainya? Minus 4. Minus 4 arahnya K. Oke, jangan lupa ya, vektor dikasih topi juga. Gitu. Nah, ini untuk soal nomor 2. Sampai di sini bisa mengikuti? Masih ada yang bingung nggak? Bisa semua? Halo? Bisa? Oke. Bisa, Kak. Good, kalau gitu bisa. Bisa, Kak. Oke, sip. Nah, kalau bisa kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi nanti kalau ada yang bingung atau ada yang disampaikan langsung aja ya, disampaikan. Kalau misalnya masih bingung atau kurang jelas, nanti langsung kita bahas bareng-bareng gitu. Nggak usah sungkan-sungkan atau malu-malu. Lanjut ke soal nomor 3. Coba perhatikan di sini soal nomor 3. Ada 3 vektor, ya 3 buah vektor yang memiliki posisi seperti pada gambar 1 nih. Jadi ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, vektor A, coba lihat di sini. Vektor A itu mengarah ke sumbu Y. Kemudian vektor B itu terletak di antara sumbu X positif dan sumbu Y positif. Jadi, di sini ya, vektor B. Kemudian ada vektor C nih, terletak di antara sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Oke, coba dilihat di sini. Nah, langsung aja ya, saya tulis dulu diketahuinya. Diketahui panjang A itu sama dengan 20 satuan, kemudian panjang B 40 satuan, panjang C 30 satuan. Yang ditanya, yang A komponen X dan Y dari resultan vektor. X dan Y dari resultan vektor, kemudian yang B besar dan arah resultan vektornya. Nah, oke, langsung aja kita bahas satu persatu dimulai dari yang A. Yang A ya, komponen X dan Y dari resultan vektor. Nah, hal pertama nih yang perlu kita selesaikan persamaan soal vektor seperti ini, yaitu dengan menguraikan dari vektor yang kita punya. Di sini ada 3 vektor ya, A, B, C. Nah, coba perhatikan di sini. Tadi kan yang A diketahui 20 satuan. Nah, ini kenapa J? Karena lihat di sini di gambar. Yang A itu mengarah ke sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti arahnya J ya. Kalau X itu I, kalau Z itu K. Nah, ini kebetulan koordinatnya cuma sampai X dan Y aja gitu. Oke, jadi vektor A itu 20J karena mengarah ke sumbu Y. Kemudian, nah, selanjutnya yang B dan vektor B sama C ini baru kita tinjau dulu nih masing-masing gitu. Karena dia terletak di apa ya? Di antara sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita vektor B dulu nih. Vektor B terletak di sini. Berarti tinjau terhadap sumbu X. Nah, berarti di sini yaitu lihat dia sumbu X-nya di sini. Berarti kalau di sini sudutnya di sini yaitu kita pakai yang cos ya, samping per miring. Jadi B dikali cos theta. Nah, B-nya berapa? Diketahui di soal 40. Cos 45 kan sudutnya 45 derajat. Ini untuk yang arah I-nya. Nah, sekarang coba kita tinjau yang arah J-nya, yang sumbu Y ya, yang sumbu Y. Jadi biar kalian paham gitu. Jadi kan saya cuma nulis nih, ini dari mana kok ini bisa cos, ini bisa sin gitu ya. Coba diperhatikan di sini. Nah, untuk yang arah Y, nah di sini ya, kita tinjau yang arah J, yaitu di sumbu Y. Nah, berarti di sini dia di sini kan ini sumbu Y-nya, berarti petanya kita pindah ke sini. Nah, yaitu dengan yang depan dengan miring, yaitu sin ya. Sin kan sin demir, depan dengan miring. Berarti untuk arah J
atau ke sumbu Y ini B dikali sin theta. Nah, ini B. B-nya 40, theta-nya 45 derajat. Ini jadi J, yang arah J-nya. Oke, kita masukkan aja cos 45 setengah akar 2 sama sin 45 juga setengah akar 2. Maka kita peroleh vektor B itu 28,3I ditambah 28,3J. Nah, selanjutnya coba kita uraikan yang vektor C-nya ya. Vektor C-nya coba diperhatikan di sini. Vektor C ada di sini. Nah, jadi dia punya arah I dan J ya, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi kita tinjau dulu nih yang sumbu X dulu, yang arah I. Nah, kan di sini kan kalau terhadap sumbu X, nih lihat, dia samping dengan miring. Samping dengan miring itu apa? Cos ya. Yang kita tahu cos itu cos samir, samping dengan miring. Berarti di sini untuk yang terhadap sumbu X atau arah I, B dikali cos theta. B-nya C ya maksud saya. C-nya 30, theta-nya 45 derajat terhadap sumbu X arah I. Kemudian yang terhadap sumbu Y-nya, arah J-nya. Nah, berarti di sini kita tinjau. Theta-nya berarti pindah ke sini. Ke sini. Oke, di sini kan terhadap sumbu Y berarti depan nih, depan dengan miring. Nah, apa depan dengan miring itu? Cos. Bukan cos, sin ya. Sin de mir, depan dengan miring. Ya, berarti di sini C sin theta. C-nya 30, sin theta di sini minus 45 derajat. Oke, ada yang tahu nggak? Di sini kenapa minus dan di sini kenapa positif? Kenapa nggak positif semua kayak yang B? Ada yang tahu? Gimana? Coba. Karena di bawah, Kak. Ya, terus? Ya, kenapa? Spesialnya di bawah ini kenapa? Ini dikit lagi. Kalau dia di kuadran 4, berarti dia min. Ya, tapi kan ini ada di kuadran 4 semua, aturan negatif semua. Tapi tadi negatif, hanya salah satu aja yang negatif. Atau ini negatif semua, kalau dia di kuadran 4. Ada yang tahu? Coba. Yang lain? Izin menjawab, Kak. Ya. Karena untuk pembagian kuadran, Kak, kuadran 1 kan khusus untuk sin, Kak. Sedangkan cos itu di kuadran 3. Boleh lihat slide berikutnya, Kak? Nah, kan di situ kan sin 45. Ya, otomatis sin negatif karena itu bukan kuadrannya, Kak. Itu kuadran untuk cos. Nah, kenapa cos positif? Karena arah vektor C itu di kuadran 3, di kuadran 4. Oke. Kalau tangan di kuadran Atau berapa? Tangan di kuadran berapa? Tangan di kuadran 3, Kak. Tangan kuadran 3. Oke. Mungkin bisa itu ya, tapi sederhana aja gini. Karena ya ini kan yang nih, dia terletak di sumbu X positif. Kan yang I, kalau yang I kan terhadap sumbu X ya. Nah, ini terletak di sumbu X positif, makanya nilainya positif. Tadi mungkin bisa jadi benar ya. Tapi ini yang sederhananya kayak gitu. Terus ini yang arah J itu kan terhadap sumbu Y. Nah, ini dia terletak di sumbu Y negatif. Makanya dia di sini negatif nilainya. Gitu ya sederhananya. Oke, lanjut nih. Udah, kita masukkan aja nilainya. Cos 45 sama ya, setengah akar 2, sin 45 minus setengah akar 2. Maka kita peroleh vektor C itu sama dengan 21,2I dikurang 21,2J. Nah, kita baru dapat nih nilai dari masing-masing vektornya. Vektor A, B, dan C. Selanjutnya kita akan menghitung resultan vektor dari A, B, dan C. Itu ya yang ditanya dari soal nomor A. Nah, resultan itu kan penjumlahan. Jadi kita akan menjumlahkan vektor A
vektor B dan vektor C. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja nilainya. Vektor A berapa tuh? 20J. Ditambah vektor B, itu ini 28,3I ditambah 28,3J. Ditambah vektor C, itu nilainya 21,2I dikurang 21,2J. Nah, karena ini operasi vektor ya, penjumlahan dan pengurangan vektor, jadi untuk bisa mengoperasikannya, kita perlu mengelompokkannya gitu. I dengan yang I, J dengan yang J. Jadi nggak bisa ya, ini dijumlah dengan ini, kan arahnya beda tuh, I dengan J. Nggak boleh, itu fatal, salah nanti. Jadi kita kelompokkan dulu, I dengan I, J dengan J. Gini ya, kita kelompokkan yang I mana nih? Yang I 28,3, kemudian ditambah 21,2. Ini yang arah I. Kemudian yang arah J, yaitu 20 ditambah 28,3 dikurang 21,2. Nah, jangan lupa ya, kita kelompokkan dulu untuk arah-arahnya. Nah, maka kita peroleh resultannya itu 49,5I ditambah 27,1J. Ya. Dari sini kita baru bisa menentukan komponen X dan Y-nya. Jadi maka komponen X dari resultan vektor adalah, nah kalau komponen X itu yang mana? Yang arah ini ya, 49,5. Kemudian untuk komponen Y, itu yang arah J nih, 27,1. Nah ini untuk yang solusi dari yang bagian A. Kita lanjut dulu nih ke yang B. Yang ke B. B dulu ya. Baru nanti kalau ada yang ditanya, langsung aja. Nah yang B itu kan ditanya besar resultan vektor sama arah resultan vektor. Nah untuk besar resultan vektor, ini menggunakan persamaan ini. Ini kalau nggak salah pernah pernah lah ada di SMA. Jadi besar resultan vektor itu sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Ini masih ada lanjutannya ya. Yang minus 2 dikali Rx dikali Ry cos theta. Nah, coba kenapa ini cuman Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat? Itu karena di sini kebetulan soalnya itu sudutnya 45 semua gitu. 45, ini 45, ini 45. Yang ditanyakan besar resultan vektor X dan Y. Berarti kalau dijumlahkan ini 90 ya jadinya. 90. Nah, karena tadi persamaannya adalah minus 2 Rx Ry cos theta. Cos dari 90 itu 0. Jadi berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Nah, ini dijumlahkan dikurang 0 kan tetap bilangan ini gitu. Jadi kita pakai yang ini. Coba dicatat ya, nanti besar resultan vektor. Jadi enggak ini rumusnya, tapi tadi Rx akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat minus 2Rx Ry cos theta. Tuh persamaannya. Karena ini tadi cosnya tetanya 90, jadi 0, kita hanya pakai yang ini aja. Di akar sama dengan Rx-nya berapa? 49 nih, 49,5 kuadrat, kemudian Ry-nya ini 27,1, kita masukin aja. Jadi maka kita peroleh besar resultan vektor itu kira-kira sebesar 56,4. Gitu ya, jadi soalnya masih berkesinambungan gitu. Kalau kita udah dapat yang A, kita bisa nyari yang B. Nah, selanjutnya arah resultan vektor. Nah, arah resultan vektor ini persamaannya. Ini tetap persamaan arah resultan vektor tuh ini. Yaitu tangen theta sama dengan resultan vektor Y dibagi dengan resultan vektor X. Area dibagi Rx. Nah, kita masukkan. Area-nya kan 27,1, Rx-nya 49,5. Nah, tangen theta sama dengan 0,549. Karena yang dicari arah resultan vektor berarti theta ya di sini. Theta sama dengan inverse tangen atau arcus tangen dari 0,547. Nah, ini coba dihitung pakai kalkulator. Ya, jadi coba kalian cek di kalkulatornya gimana sih cara menghitung inverse tangen atau arcus tangen. Kalau yang belum tahu, mungkin bisa di searching aja ya di YouTube atau Google gitu. Biasanya pakai kalkulator scientific tuh yang ada. Oke.
Nah, maka kita peroleh theta atau arah resultan vektornya itu sama dengan sebesar 28,7 derajat. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanya nggak? Untuk soal nomor 3. Bisa mengikuti? Halo? Bisa? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa ya? Ya gitu. Oke, kalau bisa, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, diperhatikan di sini ya, untuk soal nomor 4. Ini soalnya masih Oke, baik. Maaf ya, tadi saya terkendala jaringan. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, PPT-nya apa sudah terlihat lagi? Halo? PPT-nya apakah sudah terlihat? Suara saya putus-putus nggak ya? Enggak. Kalau suara kakak enggak. Oh, suara saya Nah, nggak ya? sudah Kak. Sudah, Kak. Oke, Sudah Kak. oke, coba. Kelihatan PPT. Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya soal nomor 4. Coba dibayangkan nih. Dibayangkan soal nomor 4. Jadi ada pawai. Nah, ada dua mobil di sini. Mobil A dengan mobil B. Nah, mobil A, dia melaju duluan, bergerak duluan dengan kecepatan 20 meter per second. Oke, dibayangkan ya. Yang melewati mobil B. Kita kondisikan di sini mobil B dalam keadaan diam. Jadi saat mobil A lewat, mobil B ini lagi diam. Gitu. Oke, kebayang? Nah, setelah 5 detik kemudian, si mobil A lewat nih, mobil B mulai melaju. Diketahui percepatan mobil B itu 6 meter per detik kuadrat. Oke. Nah, berapa sih jauh jarak yang ditempuh oleh mobil B untuk menyusul mobil A? Gitu ya, kebayang ya. Jadi ada mobil A, mobil B. Mobil A maju duluan, melewati mobil B yang keadaan diam. Nah, setelah 5 detik lewat nih, mobil B itu bergerak. Nah, percepatannya diketahui 6 meter per detik kuadrat. Oke, seperti biasa kita tulis dulu nih, diketahui dari soalnya. Kecepatan mobil A 20 meter per detik. Nah, setelah waktu 5 detik, percepatan mobil B itu sama dengan 6 meter per detik kuadrat. Maksudnya setelah 5 detik kemudian mobil B itu bergerak dan diketahui percepatannya 6 meter per detik kuadrat. Yang ditanya berapa sih jarak mobil B ini berapa sih jarak yang ditempuh gitu. Mobil B dan mobil A sih lebih tepatnya. Oke. Di sini lanjut ya, kita bahas solusinya dari soal nomor 4. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini, mobil A dan mobil B. Jadi start untuk mobil A dan mobil B jalan itu beda kan, karena mobil B tadi dia berhenti dulu gitu, dalam keadaan berhenti yang dilewati oleh mobil A. Jadi di sini startnya beda nih. Ini yang sumbu X ini waktu dan sumbu Y-nya itu kecepatan gitu. Makanya di sini yang mobil A kan ini, tuh dia bilang car A. Yang mobil A, makanya dia dari 0 waktunya. Kemudian yang mobil B dari waktu 5 detik. Gitu ya. Jadi start untuk mulai bergeraknya itu berbeda antara mobil A dan mobil B. Nah, jadi membentuk lintasan seperti ini nih. Jadi mobil A itu lintasannya persegi panjang, kemudian yang mobil B itu lintasannya segitiga. Oke, sampai di sini coba dianalisis dulu, dipahami dari soal nomor 4 ini. Oke, selanjutnya kita definisikan bahwa SA itu adalah jarak yang ditempuh oleh mobil A, ya, yang area persegi panjang. Kemudian SB itu didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh mobil B. Nah, dengan area segitiga siku-siku ini. Nah, jadi untuk sebelumnya di SMA sudah diperkenalkan ya untuk menghitung jarak kalau di grafik kayak gini, kayak gitu kan, grafik seperti ini,
Kalau untuk menghitung jarak itu adalah luas dari bentuk bangunnya, gitu. Luas dari bentuk bangunnya. Nah, di sini coba kita lihat bangun untuk mobil A, ya, jarak A, jarak dari mobil A itu dari luas dari bentuk bangunnya. Nah, untuk mobil A ini kan dia persegi panjang. Berarti untuk luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Gitu ya. Jadi jarak itu adalah luas dari bentuk bangunnya. Kalau dari grafik. Kalau kita menghitung grafik. Misalnya dari menghitung grafik itu. Jadi di sini jarak mobil A itu adalah luas dari persegi panjang. Luas persegi panjang itu berapa? Apa? Yaitu panjang kali lebar. Nah, berarti di sini panjangnya adalah V, lebarnya adalah T. Maka di sini SA sama dengan V dikali T. Ya, panjangnya V, lebarnya T waktunya. Nah, V-nya berapa? V-nya 20 meter per detik ya, diketahui dari soal. Kemudian T-nya yaitu T di sini ditambah 5. Ini ditambah 5 ya. Nah, kemudian lanjut ke kita udah jarak mobil A. Sekarang jarak mobil B, berarti luas dari bentuk segitiga siku-siku. Luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya yang ini, T. Tingginya yang mana? Yang V. Jadi di sini setengah kali V kali T. Oke. Gitu ya. Untuk menghitung jarak, kalau pada bentuk grafik kayak gini adalah luas dari bentuk bangunnya. Nah, selanjutnya, kan ini ada V nih, komponen V di sini. Sedangkan kita nggak tahu nih, kecepatan mobil B itu berapa. Jadi coba kita otak-atik gitu ya, supaya dia bisa kayak di persamaan mobil A. Hanya ada variabel T-nya aja. Nah, karena yang diketahui mobil B itu percepatan, jadi di sini coba menggunakan persamaan ini ya, percepatan mobil B sama dengan A sama dengan V dibagi T. Nah, dari persamaan ini kita dapat menghitung V itu sama dengan A dikali T. A-nya berapa? Kita masukkan 6. T-nya tetap ya, T. Nah, kan kita udah dapat nih persamaan jarak mobil B kan setengah PT. Nah, V di sini kita substitusi dengan A dikali T ini. Tuh, A dikali T dikali T. Kemudian, jarak mobil B sama dengan setengah AT kuadrat. SB sama dengan, jarak mobil B sama dengan setengah, A-nya itu 6 meter per detik kuadrat, diketahui dari soal tadi, mobil B itu bergerak dengan percepatan 6 meter per detik kuadrat, kemudian dikali T-nya tetap ya, T kuadrat, nah maka kita peroleh jarak mobil B sama dengan 3T kuadrat. Oke, kita udah dapat. Jadi sama ya komponennya, untuk yang SA sama SB, variabelnya hanya T aja tuh, T aja. Next, lanjut. Karena kedua mobil harus berada dalam satu jarak yang sama, maka kondisinya SA sama dengan SB. Sehingga di sini kita langsung SA sama dengan SB. Kita masukkan SA pertamanya ini 20 dikali T plus 5, kemudian SB 3T kuadrat. Ini kita pindah ruas ya. Sebelum itu ini dulu deh kita hitung dulu. Jadi 20T dikali ditambah dengan 20 kali 5 yaitu 100 sama dengan 3T kuadrat. Oke, kita pindah ruas. Jadi persamaan ini ya, persamaan kuadrat ya. 3T kuadrat minus 20T minus 100 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita pelajari, ini tinggal matematisnya aja. Kalau di matematika pas SMA, kan kalau persamaan kuadrat bakal ada dua kemungkinan gitu solusinya. Nah, untuk faktor dari persamaan kuadrat dari 3T kuadrat minus 20T minus 100 itu ini 3T ditambah 10 dikali T minus 10. Jadi di sini nanti kita akan punya dua kemungkinan T, yaitu T sama dengan minus 3,3 dan T atau T sama dengan 10. Oke, gitu ya. 3T plus 10 sama dengan 0, kita dapat minus 3,3 dan T sama dengan 10. Nah, di sini ada minus dan positif. Positif.
karena di sini kita ingin tidak membicarakan masa lalu, yaitu ingin mencari berapa sih jarak yang ditempuh mobil A dan mobil B, gitu. Jadi ke depan ya, berapa sih jarak jauhnya yang ditempuh oleh mobil A dan mobil B. Maka yang akan kita pilih untuk memasukkan T-nya itu sama dengan yang 10 yang positif ini. Oke, next ya, lanjut. Nah, di sini. Jadi kan intinya nomor 4 ini menghitung atau mencari nilai jarak, seberapa jauh sih jarak yang ditempuh oleh mobil A dan mobil B. Gitu. Jadi mau kita masukin ke persamaan yang SA, ya, yang SA ini atau yang SB ini bakalan sama nilainya, jaraknya, ya, 300 meter. Dengan memasukkan nilai T itu sama dengan 10. Gitu. Jadi gitu ya, intinya soal nomor 4. Yang ditanya itu berapa sih jarak yang ditempuh mobil A dan mobil B pada akhirnya nanti. Gitu. Di sini untuk soal nomor 4 ada yang ditanya Kak? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung? Gimana? Masih ada di sana nggak? Kalau ada yang bingung, ini kalau nggak ada yang jawab, paham atau masih bingung atau gimana? Paham, Kak. Bisa ya? Paham, Bisa Kak. ngikutin? Oke. Nanti kalau bingung, langsung ditanyakan aja ya. Oke, coba di sini. Ini yang masih belum nyalakan kamera, dinyalain ya kameranya. Kita belajar, jadi harus on cam kameranya. Coba di on cam. Dinyalain kameranya nih yang belum nyalain kamera. Walaupun di kelas besar, di kelas besar juga tetap nyalain on cam ya, tetap nyalain kamera gitu. Oke. Coba yang belum nyalain kameranya, dinyalakan kameranya. Oke, next. Kalau tidak ada yang ditanya dan harapannya paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 5. Nah, coba kita imajinasinya dibayangkan ya. Jadi ada seorang anak berdiri di balkon gedung. Gitu, anggap aja di rooftop ya, bagian atas gitu. Bertingkat dan melempar sebuah bola lurus ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per detik. Kemudian di sini diketahui tinggi balkon gedungnya dari tanah sampai atas itu 25 meter. Nah, di sini ada ilustrasinya ya. Ini tanahnya nih. Ini tanah. Kemudian ini tinggi gedungnya dari tanah sampai balkon itu 25 meter. Nah, si anak itu kira-kira ada di sini nih, berdiri di atas sini. Dia melempar bola ya dari atas balkon. Kemudian melempar bola. Nah, ini tinggi maksimumnya nih. Di sini di mana kecepatan awalnya diketahui 10 meter per detik. Ya, itu kondisinya. Jadi ada anak di atas gedung, kemudian dia melempar bola ke atas, diketahui kecepatannya 10 meter per detik. Oke. Nah, sebelum kita menyelesaikan soalnya, solusi soal nomor 5, kita tulis dulu nih, diketahui dari soalnya. Di sini diketahui kecepatan awal dari bola saat dilempar itu berapa? 10 meter per detik. Kemudian ketinggian gedung ya dari tanah sampai atas balkon itu 25 meter. Kemudian gravitasinya itu 9,8 meter per detik kuadrat. Jadi walaupun nggak ada nih nilai gravitasinya, otomatis ya, udah kita tahu nih berapa sih nilai gravitasinya gitu, 9,8 atau 10. Nah, di sini saya pakai 9,8. Selanjutnya yang ditanya, yang A, ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola. Jadi ketinggian maksimumnya itu berapa saat bola dilempar.
Kemudian yang B, kecepatan bola saat menyentuh tanah. Jadi saat dilempar nih, udah maksimum, turun lagi sampai tanah, berapa sih kecepatannya? Gitu. Oke, kondisinya kayak gitu untuk soal nomor 5. Lanjut, kita bahas solusi dari soal nomor 5. Nah, kita bahas dulu dari yang A. Coba diperhatikan di sini. Oke. Di sini kita dapat nih persamaannya. V kuadrat sama dengan U kuadrat plus 2GS. Nah, ini V ini kecepatan ya. Kecepatan sama kecepatan. Nah, U di sini adalah kecepatan awal. Kita definisikan di sini kecepatan awal itu sebagai U. Tadi saya agak kurang konsisten ya. Ini U, kemudian ini V0 lagi. Ini V kayak V max-nya gitu ya, V maksimum sama dengan U kecepatan awal ditambah 2 dikali gravitasi dikali S jaraknya gitu. Ketinggian ya, jarak si gedungnya atau ketinggiannya si S ini ya. Nah, karena yang ditanya A adalah ketinggian maksimum yang dicapai bola dari balkon, nah itu kita simbolkan sebagai S ini. Nah, coba di sini saya pengen tanya. Ini kan persamaannya nih V kuadrat U kuadrat plus 2GS. Nah, kenapa di sini jadi negatif? Ada yang tahu? Karena dia dilempar ke atas, Kak. Berlawanan arah sama gravitasi. Oke, good. Bener ya. Yang lain gimana? Ada pendapat atau setuju? Sama? Ada pendapat lain nggak kalau yang lain? Ya bener ya, itu logikanya. Jadi karena arah gravitasi itu kan mengarah ke bawah ya, mengarah ke bumi. Nah, sedangkan bola ini dilempar ke atas gitu. Jadi dia berlawanan arah dengan arah gravitasi bumi. Makanya dia tandanya berubah jadi negatif. Gitu. Jadi ini bedanya nih bedanya fisika sama matematika gitu. Jadi tanda positif dan negatif itu ada maknanya gitu. Dia berlawanan arah kah atau gimana gitu. Nggak cuma di gravitasi juga, tapi juga misalnya ada di hukum Hooke ya, F sama dengan minus delta K, minus